Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Alpasya, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data ya. Oke. Pada soal 2 kali ini kita disuruh untuk membuat dua buah shortcode, yang mana pada shortcode ini kita disuruh untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan merge sort dan juga counting sort. Pada pembuatan code ini kita dibebaskan untuk menentukan sendiri nilai untuk variabelnya ya. Oke, kalau berlama-lama kita langsung cek code-nya ya. Di sini saya sudah membuat untuk code-nya. Ini untuk nomor satu. Ya, di sini saya untuk code-nya membuatnya di programize.com ya, karena lebih mudah untuk diakses. Oke, untuk nomor satu, pertama-tama di sini saya mendeklarasikan untuk kelasnya ya. Di sini untuk kelasnya saya beri nama merge sesuai dengan metode yang kita gunakan di nomor satu, dan juga descending. Di descending itu eh, pengurutannya ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Bebas sih sebenarnya mau dinamain apa. Kemudian di sini kita mendeklarasikan untuk metodenya ya. Di sini untuk metodenya yang kita gunakan di nomor satu merge sort ya. Di sini untuk metode merge sort ini, jika kita lihat untuk code-nya ini, dia menerima array serta indeks batas kiri atau left dan juga batas kanan dari bagian array yang akan diurutkan ya. Kemudian di sini saya di bawahnya, ini adalah kondisi kondisi rekursi. Di sini kita mencetak apakah bagian array memiliki lebih dari satu elemen. Kalau tidak, bagian tersebut akan eh, jika tidak, bagian tersebut sudah terurut dan rekursi berhenti. Kemudian di bawahnya, di sini kita menghitung, kita menentukan indeks tengah untuk bagian dari sub array kiri atau left dan juga sub array kanan. Di sini kita mengurutkan untuk bagian kirinya seperti ini, merge sort, or left, mid. Ini adalah urutan untuk bagian kiri, sub array kiri ya. Kemudian kita urutkan juga untuk sub array kanannya ya. Ini merge sort, or mid plus 1 right. Kemudian setelah kita urutkan bagian kiri dan kanannya, kita gabungkan kembali untuk dua bagian tersebut menjadi satu bagian yang terurut menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi sebuah eh, untuk metode merge-nya ya. Di sini kita mendefinisikan metode merge yang menggabungkan dua subarray, kiri atau left dan juga right atau kanan. Setelah di sini untuk pada row ini adalah ukuran subarray kiri. Kita menghitung jumlah elemen pada bagian kirinya ya. Dan ini untuk yang bagian kanannya. Kemudian di sini kita membuat untuk buffer kiri. Kita membuat array sementara. Kita kasih L di sini penandanya. Di sini kita menyalin elemen dari subarray kirinya ya. Dan ini bawahnya yang kanan. Kita membuat membuat eh, array sementara untuk subarray kanan. Dan juga di sini kita menyalin elemen dari subarray kanannya di sini.
Kemudian di bawahnya ini adalah proses untuk menyalin elemen kiri, elemen yang ada di super kiri dari index leftnya hingga mid ke L ini ya. Dan ini untuk yang bagian kanan ya, kita menyalin semua elemen dari array dari indeks mid plus 1 hingga right atau kanan yang ini. Kemudian di sini kita inisialisasikan indeks buffernya ya, i i di sini untuk left, c untuk right. Kemudian kita inisialisasikan untuk eh, sini kita inisialisasikan untuk meter posisi penulisan di array mulai dari left ya. Kemudian di bawahnya kita membuat loop utama gabungannya ya. Selama kedua buffernya masih memiliki elemen, eh, bandingan dan pilihan elemen berikutnya untuk ditulis ke array-nya. Terus di bawahnya perbandingan untuk descendingnya. Di sini jika elemen pada L kurung siku I lebih besar atau sama dengan R kurung siku J, maka pilihan dari kiri agar terurut menurun. Sini untuk perintahnya seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi seperti ini. Kemudian di sini kita menyalin untuk sisi kiri. Di sini jika masih ada elemen tersisa di L, semuanya akan disalin ke R dan tidak perlu dibandingkan lagi dengan L karena sudah terurut ya. Dan di sini kita menyalin untuk eh, sisa elemen kanan. Di sini jika masih ada elemen tersisa di R, semuanya akan disalin ke array-nya. Di sini seperti ini ya. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi untuk metode mainnya atau metode utamanya. Di sini tempatnya eksekusi programnya akan dimulai ya. Di sini kita buat untuk inisialisasi array data. Di sini adalah data yang kita akan inputkan untuk diurutkan ya. Di sini saya kasih random saja sesuai dengan yang disampaikan di soalnya ya. Untuk angka-angkanya sini saya random. Terus kita cetak atau ya kita cetak untuk menampilkan sini saya buat label data sebelum diurutkan agar terlihat rapi ya. Kemudian sini kita eh, cetak atau kita print untuk isi awal arraynya. Kita di sini menggunakan
enchanted for loop untuk mencetak semua elemen data dalam satu baris. Kemudian di sini kita panggil lagi untuk pengurutannya, menjalankan merge-nya ya pada seluruh rentang array dari indeks 0 hingga ke indeks terakhirnya, jangan min 1 terus. Kemudian kita print untuk menampilkan teks lagi di sini, untuk menampilkan label data setelah diurutkan. Kemudian sini kita cetak lagi untuk isi akhir arraynya yang sudah diurutkan secara menurun atau descending ya. Oke, datanya kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya, dan hasilnya dia seperti ini. Nah, di sini untuk data yang belum diurutkan sesuai dengan ini, dan ini untuk data yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending ya, seperti ini. Oke, untuk nomor satu kurang lebih seperti itu ya untuk metodenya. Untuk metode merge ini, dia cara kerjanya itu kurang lebih dia membagi array jadi potongan kecil, kemudian dia menggabungkannya kembali dengan memilih angka seperti yang kita suruhkan dia untuk membuat secara descending ya, jadi dia mengurutkan angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk metode ini dia punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk kelebihannya antara lain, untuk metode ini dia itu stabil. Jadi jika ada elemen dengan nilai yang sama, urutannya relatif tetap terjaga. Kemudian dia ini konsisten. Jadi waktu eksekusinya selalu eh, tidak tergantung kondisi datanya gitu. Kemudian untuk metode ini dia itu cocok untuk data besar yang butuh hasil pasti ya. Kemudian untuk kekurangannya, untuk merge ini dia itu butuh memori ekstra karena kita tadi kan membuat array sementara ya untuk left dan juga right-nya tadi untuk sub array-nya. Kemudian dia ini lebih lambat untuk data kecil. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor satu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini saya sudah buat juga, saya buat terpisah. Untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 pertama-tama kita deklarasikan dulu untuk kelasnya seperti nomor satu tadi. Sini saya kasih nama counting sort sesuai dengan metode yang kita gunakan di nomor 2, descending, untuk pengurutannya dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Dan di sini kita mendeklarasikan untuk metode mainnya atau program yang akan pertama kali dijalankan. Sini kita membuat sebuah array sebagai datanya. Sini kita buat sebuah array integer dengan nama data dengan nilai yang akan kita urutkan di sini dalam kurung berawal ini. Ini saya buatnya secara random juga. Kemudian kita print ya untuk menampilkan labelnya juga. Saya buat seperti sebelumnya, data sebelum diurutkan. Kemudian di sini kita memanggil metode print array untuk mencetak
isi array data ya. Kemudian di sini kita memanggil fungsi untuk counting sort descendingnya. Kemudian kita print lagi untuk menampilkan data label setelah atau data setelah diurutkannya. Kemudian di sini ada print array dalam kurung data ini kita untuk mencetak isi array data yang sudah diurutkan. Kemudian di bawahnya kita mendeklarasikan lagi sebuah metode untuk melakukan counting sort descendingnya. Di sini bawahnya kita inisialisasi nilai maksimumnya, nilai maksimum sementara dengan elemen pertama di array-nya, indeks 0 ya. Kemudian di bawahnya kita memulai sebuah loop untuk mencari nilai maksimum di array mulai dari indeks ke 1. Seperti ini. Kemudian kita mengecek menggunakan if apakah elemen saat ini lebih besar dari max atau tidak. Kemudian kita memperbarui max jika ditemukan nilai yang lebih besar. Kemudian di bawahnya kita membuat array frekuensi count ya, dengan panjang max plus 1. Jadi ini dia mempresentasikan nilai 0 hingga ke max. Kemudian di bawahnya sini kita memulai sebuah loop untuk menghitung kemunculan tiap nilai dalam array-nya ya. Lalu kita menambah frekuensi pada indeks yang sesuai dengan nilai array kurung siku i sini. Kemudian di bawahnya lagi ini kita inisialisasikan untuk petunjuk posisi penulisan kembali ke array aslinya. Kemudian kita memulai sebuah loop dari nilai terbesar ke yang terkecil untuk menghasilkan urutan yang descending. Kemudian di sini jadi untuk di sini selama frekuensi nilai i masih ada, maka di array akan ditulis nilai i. Kemudian ini di bawahnya kita menempatkan nilai i ke posisi indeks lalu menekan indeks satu langkah. Kemudian kita mengurangi frekuensi karena satu kemunculan i telah ditempatkan ya. Kemudian sini kita mendeklarasikan lagi sebuah metode untuk mencetak semua elemen array di satu baris ya. Kita di sini memulai sebuah enchanted for loop untuk iterasi tiap elemen dalam array-nya ya. Dan kita print
kita mencetak elemen I, kemudian di sini plus, di sini ada tanda petik. Ini tanda petiknya di dalamnya dikasih spasi agar rapi ya, karena kalau tidak dikasih spasi dia akan untuk tiap elemennya bakal menyatu dan tidak rapi. Kemudian kita print lagi garis baru seluruh elemen yang telah dicetak. Ini yang saya maksud itu seperti ini ya. Jika kita beri spasi di sini, dia akan, nah ini untuk hasilnya. Nah ini untuk fungsi spasinya itu untuk memberi spasi pada tiap elemen ini. Karena jika kita hilangkan untuk spasinya, dia akan mepet semuanya seperti ini. Jadi kita beri spasi agar rapi. Dan di sini juga eh, untuk hasilnya kita buat seperti nomor satu ya. Ada data sebelum diurutkan dan juga yang setelah diurutkan. Seperti ini ya, kurang lebih. Untuk nomor 2. Oke, sepertinya sudah. Oh iya, untuk eh, metode counting sort ini, dia itu sangat cepat untuk data dengan rentang nilai yang kecil. Kemudian dia itu tidak bergantung pada perbandingan antara elemennya ya. Dan untuk metode ini dia itu cocok untuk data integer yang non negatif. Kemudian metode ini juga punya kekurangan tentunya. Dia itu boros memori karena jika nilai maksimumnya itu dia sangat besar dibandingkan jumlah elemennya ya. Dan juga dia kurang stabil, urutan elemennya dengan nilai sama bisa berubah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan pada tugas 2 struktur data ini. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.